Indonesia saat ini adalah rupiah. Nah, uang rupiah ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga tunggal yang berhak mengelola uang rupiah. Nah, dalam peraturan Bank Indonesia nomor 2012 PBI ditegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berhak mengelola uang rupiah adalah Bank Indonesia. Nah, pengelolaan uang rupiah ini melewati 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan uang rupiah. Bank Indonesia ini berhak merencanakan berapa jumlah uang yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu memperkirakan berapa jumlah uang yang akan dimusnahkan. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Safira Maulida akan membacakan lanjutan dari pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Nomor 2, mencetak uang rupiah. Bank Indonesia menunjuk BUMN tertentu untuk mencetak uang rupiah. BUMN yang ditunjuk harus menjaga mutu uang yang dicetak sesuai dengan ketentuan yang diberikan Bank Indonesia. BUMN yang dimaksud yaitu Perempuri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. 3. Mengeluarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan tanggal, bulan, dan tahun pengeluaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Media massa dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan pengumuman atas pengeluaran uang rupiah baru. 4. Mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan jumlah uang yang seharusnya beredar. Pengedaran uang rupiah dapat dilakukan dengan layanan kas, penyeteran, penawaran, pertukaran, maupun distribusi uang rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demi. Saya akan mempresentasikan melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah. Bank Indonesia bisa saja melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah yang telah beredar karena alasan tertentu. Proses penarikan dan pencabutan uang rupiah merupakan bagian dari kebijakan masyarakat Indonesia untuk menjaga kestabilan uang rupiah. Poin 6, memusnahkan uang rupiah. Bank Indonesia bisa saja memusnahkan uang rupiah karena alasan tertentu, masih layak edar tetapi tidak layak memiliki manfaat ekonomi serta kurang diminati masyarakat, serta sudah tidak berlaku lagi. Poin B, unsur pengaman uang rupiah. Secara konstitusi, lembaga yang berhak yang mencetak uang rupiah hanyalah Bank Indonesia. Akan tetapi seringkali masih ditemui uang palsu yang diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Bank Indonesia berusaha untuk mencetak uang rupiah dengan memasukkan unsur pengaman agar tidak mudah ditiru. Unsur pengaman yang dimasukkan terdapat pada uang rupiah tertanam dalam bahannya dan cetakannya. Saya Nopal akan membacakan unsur pengaman yang tertanam pada bahan adalah sebagai berikut. A. Terdapat tanda air yang dapat dilihat dengan diterawang ke arah cahaya. B. Benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas sehingga tampak melintang dari atas ke bawah benang. Pengaman akan berpendar saat terkena sinar ultraviolet. 2. Unsur pengaman yang tertanam pada cetakan adalah sebagai berikut. A. Cetakan nominal uang pada kertas yang terasa kasar. B. Adanya gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya. C. Hasil cetakan memakai tinta khususnya dapat berubah warna jika dilihat dari sudut yang beda. D. Terdapat tulisan yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. E. Terdapat cetakan yang tidak terlihat dan akan memendar saat terkena sinar ultraviolet. F. Terdapat cetakan berupa gambar maupun tulisan yang tersembunyi yang hanya dapat dilihat pada sudut pandang tertentu. Alat pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Alat pembayaran non-tunai memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan aman.
Contohnya seperti kita mengunjungi minimarket dan melakukan transaksi pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan dengan kartu kredit. Kartu tersebut memungkinkan seseorang untuk membayar barang yang ia beli hanya dengan menggesekkan kartu tersebut ke dalam mesin yang telah tersedia. Berikut ini adalah beberapa jenis alat pembayaran non-tunai yang harus kalian ketahui. A. Cek. Cek merupakan sebuah kertas yang memuat perintah kepada bank untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang tertulis di dalamnya. Cek diterbitkan oleh bank sebagai alat pembayaran non-tunai. Jika cek telah digunakan, maka dana yang ada pada bank akan dikurangi sesuai dengan nominal yang ada di dalam cek tersebut. B. Bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana yang ada pada rekeningnya kepada pihak penerima yang namanya tercantum di dalamnya. Bilyet giro biasanya digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam jumlah yang sangat besar. Saya Salman akan membacakan poin C. Kartu debit. Kartu debit merupakan alat pembayaran berupa kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan dana yang disimpan pada rekening bank. Kartu debit juga dapat digunakan untuk menarik tunai dana tabungan pada rekening menggunakan mesin ATM. Poin D. Kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran berupa kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan memberikan tagihan kepada pemegang kartu sesuai dengan nominal transaksinya. Kartu kredit biasanya digunakan oleh masyarakat untuk belanja di toko yang mendukung transaksi kartu kredit. Poin C. Uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada media yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran maupun pemindahan dana. Berdasarkan media yang digunakan uang elektronik ada dua, yaitu kartu pembayaran dan digital cash. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.